rahmat, inayah serta mudahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita di akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat dari amin. Bapak Ibu, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam acara aksi nyata dari buruh penggerak. Untuk itu saya mengharapkan motivasi dan berharap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan betul-betul diperhatikan ya. Untuk itu dengan ini aksi nyata saya nyatakan dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya membuka aksi nyata ini. Ya, saya sebagai CGP 9 akan mengadakan aksi nyata modul 4 tentang budaya positif ya. Sebelumnya kita lihat video dulu yang akan saya tampilkan. Budaya itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang itu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata culture yang berasal ya, dalam bahasa Latin colore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya. Mengerjakan budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Ya. Budaya positif ya, di sekolah ini ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, pada budaya positif eksplorasi konsep yaitu perubahan paradigma. Ya. Ada dua paradigma yang sama stimulus respon dan teori kontrol ya. Kalau dalam paradigma stimulus kontrol ya, ini masih kalau ada stimulus baru ada kontrolnya. Tapi kalau di teori kontrol nanti ada hal yang mengontrolnya. Di sini ada disiplin sebagai 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, dan para penghargaan. Ada 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan sendiri restitusi. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Ya, perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma budaya positif yang dijelaskan oleh William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini perubahan paradigma ke budaya positif. Ya. Apa itu ilusi guru mengontrol murid? Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa ya murid untuk berbuat sesuatu ya, kita nggak bisa. Ya. Jikalaupun murid tersebut memilih untuk melakukannya, ya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, jadi kalau sesuatu murid kita kontrol, ya kita berikan sesuatu hukuman atau dan lainnya, itu sebenarnya dia mengizinkan dirinya dikontrol ya. Tapi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki ya terhadap perilaku yang disukainya. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ya. Ini ilusi dari seorang guru bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan ya menyadarinya. Kemudian mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid ya, tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya, yang sering kali kita berikan ke siswa ya. Kita seringkali itu membuat anak bersalah. Ya, harapannya kita bisa menguatkan karakternya. Ya, tetapi sebenarnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita kamu tuh salah dan sebagainya menyalahkan, ini membuat dia akan mempunyai identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Ya, jadi kalau kita menyalahkan tuh persepsi mereka akan dirinya jelek dan menimbulkan prasangka buruk pada diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan hal ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menampakkan pesan negatif ya. Jadi tidak teriak, guru itu tidak teriak. Suaranya juga halus tapi ngomongnya itu menimbulkan rasa bersalah. Nah, ini akan menimbulkan identitas gagal pada si siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita punya power, ya guru punya power ya. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja.
pada saat itu ada pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif ya untuk jangka waktu panjang. Ya, jadi kalau kita punya kekuasaan tapi kita memaksakan anak-anak kita, nanti jangka panjangnya tidak efektif dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, kalau kita maksa anak terus, nanti jangka panjangnya anak itu bapak itu ya akan ada di benaknya itu permusuhan yang ada gitu. Ini stimulus respon lawan teori kontrol ya, pandangan tentang dunia. Di mana stimulus kontrol, stimulus respon tentang dunia. Yang pertama itu realitas ya, kebutuhan kita sama. Itu realitasnya ya. Jadi saat belajar kita ngasih pembelajaran yang sama, itu stimulus respon dunia. Tapi teori kontrol bahwa realitasnya kebutuhan kita berbeda. Satu ingin 5 tambah 5, tapi yang satu sudah 5 kali 2. Kebutuhannya sudah berbeda. Terus respon yang kedua ialah semua orang melihat hal yang sama. Ini persepsi dari guru ya. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Jadi si A pandangan bahwa itu orang sedang duduk, ya, orang si B beda lagi. Itu orang bukan sedang duduk tapi sedang melamun. Ya. Jadi dua stimulus yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ya, kita sebagai guru, kamu harus gini loh. Ini yang teori tahun dulu banget jadul. Nah, yang sekarang kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Yang keempat, bahwa orang lain bisa mengontrol saya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya nih. Ya. Itu yang stimulus respon yang dulu, yang sekarang semua ya memiliki ya, semua itu memiliki tujuan. Ya. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan yang selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi teori ini yang dikembangkan sekarang ini bahwa anak murid itu berbeda antara dulu sama sekarang karena berbeda zaman, berbeda kodrat, berbeda alam. Ya, sehingga kita diharapkan bisa seperti itu. Ya, ini arti disiplin dan 3 metode perilaku. Ya. Apa yang terbersih dalam Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Apa Pak Bos disiplin itu? Disiplin itu Menurut disiplin perilaku yang tertib dan sesuai dengan mematuhi aturan. Semati aturan. Ya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal kata berkonotasi dengan disiplin dan diri dari Inggris ya, dan Plato. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah apa yang dia hargai. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi awal kata disiplin sama sekarang ini sudah mengalami perbedaan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ya, apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin dan hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, kita belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru
itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Jadi kita di sini ingin mengembangkan disiplin positif. Ya. Dan budaya kita, nah, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini paradigma yang harus dirubah ya. Ya. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ini ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang pertama. Yang kedua, orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, misalkan nih, anak bapak ibu ya, mengerjakan PR, kira-kira motivasi mana? 1, 2, atau 3? Ketika bapak ibu guru ngasih PR dan kayaknya dikerjakan, yang kebanyakan mana motivasi yang ada pada diri siswa? Ya, rata-rata 1, mereka menghindari agar tidak dihukum. Ya, ya. Terus ada juga misalkan nih guru datang cepet-cepet, ya sampai lari-larian absen. Kira-kira apa motivasinya? Ya, 2 bisa jadi, 1 bisa jadi ya. Harapannya ya, setelah kita belajar tentang budaya positif, nomor 3 yang diharapkan bahwa nilai-nilai kebajikannya ini ditularkan pada anak murid kita. Oh, ternyata Pak Guru rajin. Ya, diharapkan seperti itu. Ya, jadi nanti anak mengerjakan PR atau tugas pun kalau bisa bukan memotivasi 1 dan 2, tapi harapannya ya, dia percaya bahwa aku dengan mengerjakan PR, ya aku sudah bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Itu nilai kebajikan yang harus ditanamkan. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, ini ada tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama tadi itu, ya, tingkat terendah. Ya, orang melakukan sesuatu ini merupakan tingkat rendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, ya, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ya, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya, ini. Jadi motivasi pertama ternyata motivasi terendah. Yang motivasi kedua, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, yang kedua, jadi 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi datang pagi-pagi dia bisa dengan prasekolah. Ya, ini itu rajin. Ini masih ada rasa ingin dihargai, ya, dipuji. Ini motivasi yang kedua. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan, ya, dalam, ya, dunia berkualitas mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Jadi misalkan yang kalau di TK banyak kan masih
dikasih stiker. Kamu kalau dapat nilai 10 dapat stiker, ya, itu anak termotivasi. Jadi oleh gurunya dikasih imbalan. Nah, itu maksudnya dalam motivasi tingkat 2. Ya. Yang selanjutnya yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa mereka melakukan sesuatu itu, mereka percaya bahwa itu benar dan itu nilai kebajikan. Ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya, ini ada motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dalam diri ada perubahan ingin melakukan itu tanpa bela-bela apa-apa. Jadi sifatnya lebih ke internal bukan eksternal. Dari itu ada yang mau ditanyakan dulu, masih ada setengah slide Bapak Ibu ya, untuk ya jam-jam teknis nih setengah 2 ya. Ya, itu kita break dulu pakai ice breaking lain ya. Boleh ya. Boleh. 2. Ya, ice breakingnya clue-nya berhitung. Clue-nya apa? Berhitung. Perhatikan ya Bu Sari, bisa jawabkan ini nanti. Clue-nya berhitung. 1 itu 4, 2 itu 3, 3 itu 4, 10 itu berapa? 7. Ya 7. Ya paham? Clue-nya berhitung. 1 itu 4, 3 itu 4, 6 itu 4. Berapa 7? 5. Ya 5. Bingung Pak kita. Masih belum nak. 9. Kebanyakan nak. Ya, clue-nya itu hitung. 1 itu 4, 2 itu 3, 10 itu 7, 8 itu berapa? 7. 7 ya. Bapak apa? Belum nyambung. Belum nyambung. Belum nyambung Bu. Yang tadi aja telat nyambung. Iya. Saya belum paham. Belum, masih belum nyambung. Belum paham. Kayak kebanyakan makan Indomie. Indomie saya. Ya, aku sama Bu Edan ntar dulu biar yang lain itu nyambung juga. Ya, clue-nya berhitung. Berhitung. Ya, clue-nya itu berhitung Pak. Ya, kalau 1 itu 4 Pak, 6 itu juga 4, 5 juga 4 Pak. Ya, kalau 11 berapa? 7. 11 itu berapa? Ya, 7. Belum nyambung juga. Kita jawab aja. Jumlah dulu Pak ya. Jadi clue-nya itu nah, cukup ya, besok kita pakai Ada setelahnya ya. Ada setelahnya. Coping. Enggak, bukan. Coping. ya, dan nanti bisa dipraktekin di kelas. Ya, yang ini 1, ya, ini 2, clue juga bisa. Masa praktek di kelas ternyata anak-anak tuh yang cerdas terutama langsung nyambung. Ya, yang itu Ini masih ada. 1, ini 2. Nah, lalu ke selanjutnya ya. Keyakinan kelas ya, dan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Saya sudah buat keyakinan kelas di kelas saya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mau lihat keyakinan kelas yang ada di saya ada. Apa itu keyakinan kelas? Ya, hal positif yang kita tanamkan pada diri siswa agar siswa itu bisa melakukannya. Ya, contohnya keyakinan kelas itu apa? Jujur. Keyakinan kelas saling menghargai, ya, bertanggung jawab, ya, rukun. Nah itu keyakinan kelas yang saya coba tanamkan ke siswa.
Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ya, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Mati Pak, habis Pak. Menurut dosen 198, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi dari arah intrinsik. Artinya Habis. ya, ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda di sini. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda. Ya. Mengapa ada keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Ya. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas secara efektif? Ya. Ya, jadi inilah keyakinan kelas yang harus saya mencoba terapkan di kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, ini suatu keyakinan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Apa beda hukuman sama konsekuensi? Beda. Apa? Hukuman tadi kalau orang melanggar hukum, kalau konsekuensi kan kesepakatan bersama. Ya, hukuman itu lebih sifatnya satu arah. Jadi nggak ada dialog, ya. Tapi kalau konsekuensi itu ada dialognya, ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman, ya, tanpa didiskusikan atau pengarahan dari pihak guru, Otoriter. ya, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bisa fisik maupun psikis, ya, kalau psikis itu yang biasanya kata-kata, ya. Kalau perbuatannya fisiknya, ya. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana, ya, atau sudah disepakati, ya. Jadi di situ bedanya. Alficom, ya, wawancara ASD Annual Constant Maret 95 mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita memberi hukuman atau kita memberi konsekuensi ini akan menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri ada penghargaan sesungguhnya. Ya, jadi anak berbuat salah, terus kita ada penghargaan itu sebenarnya pembelajaran yang sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengungkapkan bahwa beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum orang. Ya, ini juga ada benar seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan berlaku mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ya, beruntung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Tetap kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini kalau mendapat penghargaan ya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang meneruskan perilaku yang kita inginkan, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan tidak akan berhasil. Ya. Ada yang teman yang diet, nanti saya kasih uang 1 juta, nggak bakal berhasil. Ya, karena itu dia sifatnya penghargaan. Tapi kalau motivasi dari diri dalam mereka sendiri lebih besar berhasil. Oh, maksudnya dari dalam ya. Ya, jadi motivasi intrinsik. Ini Ya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya. Dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi kalau ya kita mengasih penghargaan, ya yang lain itu akan iri dan itu akan merusak hubungan antara si A sama si B. Nah, ini maksudnya penghargaan yang merusak hubungan. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Ya. Mengurangi ketepatan. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya. Ini penghargaan yang ini penghargaan hukuman, menghukum. Penghargaan hukum mereka tidak mendapat penghargaan. Misalnya dengan sistem ranking, ya, mereka yang mendapat yang kedua akan merasa dihukum, meskipun ranking 2 itu merasa dihukum. Kenapa aku nggak ada yang 1 ya? Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku siswa. Jadi penghargaan sama hukuman ini sama-sama kedudukannya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkan dan Anda akan merasa di. Ya, jadi penghargaan ini akhirnya menghukum juga. Ini pembentukan keyakinan kelas. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bentuk keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Tentunya abstrak ya, apa itu tanggung jawab? Apa itu hidup rukun? Ya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas, keyakinan kelas senantiasa dibuat untuk bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut
semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi keyakinan kelas ini akan selalu berubah ya dari waktu setiap waktunya. Jadi tidak itu aja keyakinan kelas. Nah, ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bahwa manusia itu kebutuhannya bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Gak ada uang ya Bu ya. Ya 5 posisi kontrol ya. Ini apa posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum kan, sebagai pembuat orang merasa bersalah kan, sebagai teman kan, sebagai monitor atau pemantau kan, atau sebagai manajer. Kita bisa koreksi, refleksi dari kita masing-masing. Ya. Posisi apa ya? Ini yang diri kita. Saya kasih video sebentar. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini membuat maaf ya. Salah. Posisi membuat rasa bersalah
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Masing-masing punya kelemahan ya Pak. Monitor. Ya, pemantau. Monitor. Naren, Dia lagi. Selamat pagi Bu. Naren. Aturan Pauji itu bukan terlambat. Tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Peraturan. Rajin sekarang. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer, posisi yang diharapkan setelah profil pada Pandesta seperti ini. Naren! Emang dia doang. Mulai satu doang kali ya. Bolak balik. Pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba
Jangan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu ya, jadi gambaran contoh ya daripada 5 posisi kontrol. Pertama, menghukum ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah ya. Jadi ngomongnya guru itu halus tersebut, tapi bikin anak itu yang dia yang salah. Terus yang teman ya, sendaguro gitu kan. Tapi hanya pada saat orang tertentu dia akan baik. Kalau pemantau cenderung ke semua dikaitkan dengan peraturan, terus di waktunya diatur dan lain sebagainya. Kalau manajer, kita sebagai manajer dan murid diajak untuk berdiskusi. Ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita akan lakukan restitusi. Restitusi artinya dialog. Ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka mempunyai karakter yang lebih kuat lagi, tidak menjadi gagal ataupun hal sebagainya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya selalu berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ini restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan
restitusi fokus pada solusi dan restitusi itu mengabaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ciri-ciri restitusi. Ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar kata restitusi. Ya. Restitusi. Ya. Restitusi bukan yang mengembalikan pajak. Redistribusi. Jadi nanti Bapak Ibu guru di PMM ada materi budaya positif juga. Jadi nanti Bapak Ibu aksi nyatanya juga akan melakukan restitusi. Dan terima kasih ya. Ini yang sudah saya paparkan. Ini contoh restitusi yang saya lakukan pada siswa saya. Ya, sebentar. Saya bukakan. Oji, Wiwi udah dapat sertifikat tuh. Kemarin kan dia mirip. Oh, kan sambil belajar, belajarnya macam-macam. Ini tahapan ketiga restitusi, jadi menstabilkan identitas. Ya ini paling benar ya. Tadi punya Wiwi. Ini tahapan segitiga restitusi, tampilkan identitas, validasi tindakan Islam, menanyakan keyakinan. Pertama, ya, tampilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas
fasilitas terjaga itu sukses. Jangan mengkritik ya, ini memvalidasi tindakan yang salah. Secara prinsip setiap perilaku juga akan bergeser dari pemikiran stimulus, mengenali dan memahami kebutuhan dan pernyataan, akhirnya menanyakan keyakinan. Dari contoh menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit, ya, setelah itu perilaku divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Terus nanti buat kayak gini Bapak Ibu. Ini ya ada diskusi Haikal mau main game. Ya, ini saya restitusi. Ya. Ini restitusi yang dilakukan karena si anak bermain game. Yang kedua, tidak ada anak yang negatif, tapi hari itu dia terlihat yang lain diskusi malah dia malas-malasan, ya, coret-coret bukunya. Waalaikumsalam, masuk dia. Dia nggak dikasih uang jajan, jadi dia malas-malasan di kelas, nggak semangat. Ternyata akhirnya kita memberikan keyakinan jalan yang baik.
Demikian ya aksi nyata untuk restitusi ketiga restitusi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya jawab seputar budaya positif. Silahkan kita berdiskusi untuk budaya positif ini. Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau didiskusikan saat ini? Pas aja. Nah, jadi istilahnya harapan dari program Guru Penggerak adalah bisa menciptakan budaya-budaya positif ini di sekolah kita, karena kemarin sudah dikunjungin itu kayaknya kita perlu merubah itu Pak, visi misi sekolah, karena kan kita juga mau bikin visi misi yang baru. Nanti kita bisa bertukar pikir, intinya nanti visi misi sekolah ke profil terhadap Pancasila. Iya. Nah, kemarin kan udah visi misinya kemarin udah apa ya kemarin yang ke akhlak karimah ya, nanti bisa dibantu. Saya buka. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, baiklah selalu dulu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman, itulah tanda. Kemarin ini visi saya yang saya anjurkan Pak, terwujudnya murid yang berakhlakul karimah, untuk berprestasi dan berdedikasi tinggi, perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Nanti mungkin bisa didiskusikan Pak ya, untuk merubah Dirumuskan. ya. Kemarin kita rumuskan bareng visi apa yang akan kita ganti, karena kan udah itu visi yang lama ya. Sekarang targetnya ke profil Iya, Pancasila. Iya, benar Pak. Nanti bisa kita bikin kurikulum nih Pak nanti Iya. buat visi yang baru. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas partisipasi dari teman sekalian semuanya. Mohon maaf apabila hanya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Oktaviani dari SDN Tanjung Duren Selatan 05. Pada hari ini saya cukup terinspirasi dan sangat berterima kasih atas kegiatan aksi nyata oleh Bapak Muhammad Arif Tanjung Duren Selatan 05, karena dengan diseminasi aksi nyata budaya positif, saya terbuka wawasannya dan mengetahui bahwa ternyata sebagai guru itu ada
5 tipe posisi kontrol, dan semoga yang posisi kontrol ideal yaitu sebagai kontrol manajerial dapat kami terapkan dan membawa kemajuan di SDN Tanjung Duren Selatan 05. Semangat terus Pak Arif, semoga lancar dan terima kasih atas diseminasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Puspitasari, guru SDN Tanjung Duren Selatan 05, mengajar kelas 4A, yang memberikan pandangan tentang hasil diseminasi Arif SPD menarik dan bisa diikuti, terutama bagian-bagian tentang buat saya pemberian hukuman atau sanksi pada siswa. Itu kalau kita ceroboh sebagai guru akan memberikan dampak yang luas dan dalam pada murid itu sendiri atau siswa, yang mana akan membuat siswa memandang dirinya negatif atau akan mematikan kreativitas siswa itu sendiri. Untuk selanjutnya ini juga memotivasi hasil diseminasi Pak Arif ini untuk mendorong saya juga menyelesaikan kerja nyata saya di Kurmer ini, pelatihan mandiri Kurmer. Begitulah Pak Arif, lebih ditunggu lagi kerja nyata Bapak yang akan bisa memberikan masukan atau motivasi buat saya pribadi. Yang kedua tentang budaya positif, ini ada terjadi pada murid saya di kelas 4A yang selalu memakai masker. Ya, setelah saya cek dia anak perempuan, dia pakai masker. Dan saya tanya, kenapa kok nggak dibuka maskernya? Kamu cantik loh, saya selalu puji dia. Ya, saya bilang, jangan bilang dirimu jelek, kamu cantik. Saya bilang, nggak ada masalah dengan wajahmu. Terus saya tanya sembunyi-sembunyi sama orang tuanya. Kebetulan orang tuanya adalah komite kelas di kelas saya. Kenapa anaknya suka pakai masker, Bu? Dia bilang katanya ada tanda dari kecil, dari bayi. Terus, oh besar? Iya Bu, cukup besar, kata ibunya. Ibunya jujur memberitahu, jadi ada temannya yang mengejek dia, jadi membuat dia tidak pede. Akhirnya saya dorong dia untuk membuka masker dan saya katakan, ayo pakai, jangan malu. Dan saat itu waktu kejadian 2 hari yang lalu kalau tidak salah, saya baru tahu siapa penyebab dia tidak pede. Ternyata ada murid, ya perempuan juga, yang melakukan seperti mengejek dengan bahasa, dengan tangannya, dan menutup bagian-bagian yang menunjukkan bagian dia yang lemah itu. Akhirnya saya mengerti mengapa itu anak jadi tidak pede dan selalu memakai masker. Dan saya memang pernah lihat hasil videonya, ada tanda cukup besar di hidung, dan itu yang membuat anak itu tidak pede. Jadi kembali ke tentang budaya positif, kita sebagai guru memang harus selalu mendorong anak untuk menanamkan percaya diri dia, bahwa dia itu bisa dan dia itu tidak ada masalah dengan fisiknya. Itu mungkin berkaitan dengan budaya positif dan hal-hal lain tentang kesepakatan di kita dalam sebelum belajar apa dan bagaimana kita buat sepakat dulu, dan tentang komunikasi memang harus 2 arah, jangan dari kita tanya dulu anak-anak setuju atau tidak. Kalau mereka tidak setuju, kita cari pilihan atau alternatif yang lain sampai kita semua bisa sepakat setuju. Mungkin itu budaya-budaya positif yang bisa kita harus kembangkan ya, jadi menjadi model pembelajaran yang baru dan tinggalkan model yang lama yang penuh ancaman hukuman, sanksi yang akan mematikan kreativitas murid kita. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.